Bapak Imam Besar Masjid Al-Uzla yang alhamdulillah telah memimpin kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat, para generasi muda yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih sehatkan kita di malam yang ke-7 ini. Allah masih pertemukan kita di bulan yang mulia sebagai idaman dan cita-cita kita. Kita mohonkan kepada Allah moga-moga kita disampaikan kepada akhir Ramadan dan disampaikan dilanjutkan kita dengan bulan Syawal, bulan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita doakan kepada Allah agar selalu sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah bercita-cita masuk surga kalau malas berselawat kepada Nabi. Jangan bermimpi mau masuk surga kalau tak mau berselawat kepada Nabi. Kenapa? Jangankan masuk surga yang surganya Allah, masuk ruang wali kota saja kalau tak bawa dagingan susah Bapak Ibu. Ya Pak? Itu baru masuk ruangan wali kota, apalagi masuk ruangan gubernur Pak. Apalagi masuk ruang Presiden Jokowi. Jangan bercita-cita masuk surga kalau malas berselawat kepada Rasulullah. Jangankan mau masuk surga Bapak Ibu, untuk nemui wali kota di ruangannya butuh kita bawa dekingan. Ya Pak? Kita kalau menemui wali kota bawa dekingan capek wak batamu Pak. Baru itu aduh orang dakeknya. Tapi juga Bapak Ibu masuk ruangan wali kota, ndak dibawa dekingan, ndak dibawa orang dakek wali kota, mulai masuk gerbang ke wali kota, wak dihadang di Satpol PP, ndak surat betul Pak. Sama Pak, apa urusan banyak tanya kode teroris wak dia masuk sidang Pak. Yo itu lah prosedurnya memang halu wak naik. Sampai di gerbang masuk pintu kantornya, aduh Satpol PP. Naik ke tingkatan kedua, aduh Satpol PP. Nggak ciek badumunan kawan, aduh baju. Baru masuk ruangan wali kota. Tapi kalau bawa dekingan, orang dekat dengan wali kota tak perlu masuk pintu belakang pun jadi Pak. Mulus, lancar, mudah. Begini halnya dengan masuk surga, tak lewat pintu depan, pintu belakang pun bisa diterima oleh Allah. Apa bawanya? Bawa dekingan kepada Allah. Siapa orang terdekat Allah? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya sederhana. Kita tak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah tahu dengan wajah Nabi, tak tampak rupa Nabi. Bagaimana kita dekat dan kenal dengan Nabi? Satu di antaranya berbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu amalan dan ibadah Bapak Ibu. Tak butuh uang banyak, tak butuh modal besar, tak butuh tempat yang bagus, tak butuh ruangan yang bagus, tetapi hanya butuh niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor bisa selawat, di ladang bisa selawat, di sawah bisa selawat, di pasar bisa selawat, dimanapun bisa selawat, asalkan jangan selawat dalam WC. Itu syaratnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, perbanyak berselawat dimanapun kita berada. Insya Allah nanti yang cari hambanya yang berbanyak berselawat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di malam yang ke-7 ini sebagai tausiah Ramadan kita, insya Allah MDI Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul kepada kami dengan judul Istita'ah dalam beribadah. Jujur saja Bapak Ibu, saya melihat judulnya malam yang ke-7 ini, saya agak termenung Pak.
2017 saya masuk MDI Kota Pekanbaru berceramah sejak tahun 2008, Pak. Baru kali ini saya membahas diketemukan dengan judul Istitoah. Saya agak mikir-mikir juga, Pak Imam. Ini dari mana akan saya mulai? 2008 berceramah, Pak, alhamdulillah keliling kemana-mana. Istitoah aku bahkan MDI setahuku sekali ku mengeluarkan judul Istitoah baru. Apa mana Istitoah tu, Ustaz? Kok sampai bodi itu mana? Istitoah itu Bapak Ibu, kalau bahasa pendeknya kemampuan. Namanya murah aja, Pak. Itu sepele modelnya, tapi inilah landasan maknawiyah untuk mendapatkan makrifat. Harus paham dengan maknanya bisa bermakrifat kepada Allah. Salat bisa sampai kepada Allah paham dengan istitoah. Puasa bisa sampai kepada Allah paham dengan istitoah. Makanya saya harap dari rumah kalau mulai ngaji Bapak Ibu. Maka mau cari-cari itu tapas suruh sebelum kemari mau istitoah do, Pak. Sajak pagi tadi aku istitoah do kemari, Ustaz. Apa istitoah? Kemampuan, itu dasar. Secara istilah istitoah itu apa? Sarana prasarana penunjang untuk melakukan sesuatu. Bahasanya kan sederhana, Pak. Contohnya istitoah, sarana dan prasarana, Ustaz. Kamu model buka penceramah malam ini, Bapak Ibu. Yang perlu kemampuan dan sesuatu yang perlu dipersiapkan. Pertama yang perlu dipersiapkan adalah niat. Itulah mulai istitoah, Pak. Bahan niatnya besok malam insyaallah ambil jadwal ceramah Masjid Al-Uzrah Jalan Nelayan. Kalau dipasang niat tuh, Pak. Yang kedua, apa lantaran dan prasarana lo? Gambaran. Itu contoh secara mendasar itu, Pak. Gambarannya lima musajinya. Jambara kira-kira kabaran ke. Jambara mulainya ceramah itu diperhitungkan saja, Pak. Kalau mau tipu terambik mana mungkin tak di ceramah tadi, Pak. Apa dia dapat amu rakaat mulai dari kedua tadi, Pak. Itu gambaran. Yang ketiga, apa istitoahnya? Materi aku yang kali sampaikan. Dibukalah materinya, dibaca buku, dibuka seketek-seketek referensi, yang kali sampaikan itu. Itu istitoah. Yang ketiga, sarana apa? Disiapkan onda lain tak bocor. Rancana materi pada kali sampai, Pak, di onda bocor tak sampai dia dari istitoah aja nak mau itu, Pak. Kan dia boh. Baju lah siap, Pak, kain sarung lah siap, pensil lah gagap, pun tak bocor. Tak jut pada istitoah, Pak. Itu disebut dengan istitoah. Begitu ibu-ibu memasak. Ibu-ibu mempersiapkan berbuka istitoah, niat dulu ya, Pak. Aku beku jam sekian kamu masak nampak pajak untuk membuka puasa. Ya, Bu. Lain banyak kode itu tadi. Lain alhamdulillah. Lain tak tu sakit hati masak tadi. Lain istitoah tu, Pak. Dipasang niat, apa dipersiapkan? Maka dibuat gambaran. Apa gambarannya? Nanti masak itu. Apa buku waktu itu? Kan dia bu, istitoah namun. Awak kan masak gulai, awak kan masak goreng, awak kan membuat kola, awak kan membuat pinduan. Itu gambaran. Yang ketiga, apa istitoahnya? Dicarilah bahannya. Kok kamu buat gulai karambi harus ada, kok kamu buat goreng, kok lado goreng harus banyak. Itu istitoah tu, Pak. Yang kape apa? Jadi dulu. Lari ada gas kompor gas wak atau tidak. Ikan ada karambi banyak, lado ada kironya gas tak ada, Pak. Tak jadi itu yang istitoah tu. Maka ini satu kesatuan yang tak bisa
bisa dipisahkan antara yang lain satu dengan yang lain. Maka istito'ah itu, apa perannya istito'ah itu? Istito'ah itu sesuatu kemampuan mempersiapkan sarana dan sarana untuk berbuat sesuatu. Itu istito'ah. Kemampuan kita mempersiapkan sesuatu untuk melakukan sesuatu amalan. Jadi kalau puasa pun tidak ada gambarannya Bapak Ibu di situ puasa orang melayang Pak. Makanya disambung dulu nawaitu samawatin an ada ibadah sehari Ramadan hadhihi sanati lillahi. Maka awal daripada istito'ah itu adalah memasang niat dengan benar lillahi ta'ala. Istito'ah. Maka istito'ah itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Maka apa contohnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu Bapak Ibu? Istito'ah itu ada dua sifat. Yang pertama disebut dengan jauhar, yang kedua disebut dengan yang namanya istito'ah itu awal. Apa yang jauhar itu? Jauhar itu sesuatu yang berdiri sendiri, yang awal adalah sesuatu yang ada karena jauhar. Apa itu awal Pak? Dan yang agak dalam seperti itu. Tapi dalam nggak perlu pahami. Contohnya jawar itu Ustaz, ya kami pahamnya, aku model dulu Pak, mau undang-undang mau betul Pak. Apa jawar itu contohnya? Contoh, apel itu jauhar Bu. Tahu yang Bu? Apel itu namanya sifatnya jauhar. Aroknya mana? Aroknya manis. Tidak akan ada apel, tidak akan ada manis kalau apel tak ada. Ya paham ya Bu? Saya masuk ya Bu? Nah, ikuti saja. Maka dengan demikian istito'ah itu kata ulama, dia adalah arok, jauharnya adalah kita. Maka hati kalau tak ada, maka istito'ah tidak akan ada. Niat tidak akan ada kalau kita tidak ada. Maka awal dari amalan itu adalah innama a'malu binniyat. Apapun yang akan dikerjakan wajib diutamakan dengan niat. Syarat istito'ah ibadah itu adalah niat beribadah kepada Allah. Kalau ada niat ada istito'ah ikulah dan mendorong orang untuk melakukan amalia soleh. Tapi kalau tidak ada istito'ah, karena itulah orang kadang-kadang tidak mau puasa. Badan sehat lagi, inyu pikir lagi, mengaku baiman lagi, puasa semua, nyondak beristito'ah. Niat tidak ada, gambaran tidak ada, tujuan tidak ada. Karena inilah orang malas beramal soleh kepada Allah. Di mana letak istito'ah itu? Di dalam kalbu atau di dalam hati? Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, maka ada yang disebut dengan pekerjaan itu disebut dengan jabariyah. Ada amalan itu disebut dengan iktibariyah. Maka dengan istito'ah itulah Bapak Ibu orang bisa melaksanakan yang disebut dengan amalan iktibariyah wa ijtibariyah. Apa iktibariyah itu? Sesuatu yang telah ada ketetapan dari Allah atau ikhtiar sesuai dengan ikhtiar kita yang telah ada. Sedangkan ijtibariyah itu ketetapan Allah yang tak dapat dirubah. Contoh Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia,
jam 6 lewat 33 menit atau jam 6.30 sore atau maghrib awak harus berbuka. Itu iktibar dia namu atau ijbariyah bu? Ijbar kurang masuk dibuat ini mudrado dua nabi lupa kadang-kadang atau masuknya yang nakal kadang-kadang berbuku waktu masuk azan mugari ijbariyah atau ijbariyah ijbariyah tidak bisa wak nama mundurannya dopa lain bisa kira-kira aku masih tahan puasa baru bisa saya beko waktu buku tiba lain aku mau tidak namanya itu ijbariyah namanya itu pak. Ijbariyah itu sesuatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya bahwa awak dua buku waktu mugari, persoalan awak dua bukunya itu iktibariyah namanya itu Bapak Ibu. Rajin ibu memasak pandai kue kona, itulah iktibar namanya itu Bapak Ibu. Ikhtiar namanya itu. Pandai memasak atau babu kojo kolak awak ini atau babu kojo putih aja atau babu kojo TS atau ikhtiar namanya iktibariyah sesuai dengan ikhtiar ibu surang-surang. Itu bisa dirubah. Rencana babu kolak tapi wadah nama le segete ayo putih salah ya Pak jawab atau ikhtiar namanya itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dengan dua amalan ini maka mana yang dihisab Allah, maka yang dihisab adalah ijbariyah dan iktibariyah. Mana yang dihisab dua-duanya, yang dihisab adalah ikhtiar. Kalau ijbariyah ada ketentuan awak Bapak Ibu. Contoh ada ketentuan yang ditetapkan Allah. Mungkin kalau badagu surang-surang kan ya Allah. Tapi persoalan bajagui boleh mana suku, boleh mana enggak kan itu Ustaz. Itu ikhtiar boleh. Kan ya Pak. Dagu punya dagu kesadonya. Mana suku bajagui panjangan, mana enggak suku buku jambu itu. Kenapa? Dia hanya sunnatullah, tak wajib tetapi boleh ada. Baik duduk mana bakumis dan suku bakumis ikhtiar namanya. Mana tak suku kumis. Tidak ada persoalan. Tetapi di dalam amal yang soleh ini yang dihisab. Segala sesuatu yang ditetapkan Allah tetapi tidak diikhtiarkan, itulah yang disebut dengan akan ada balasannya oleh Allah. Maka dengan ini harus dikerjakan dengan istiqomah. Apa yang dikatakan Allah, puasa sudah ada ketentuan Allah, tak diikhtiarkan berdosa, tetapi diusahakan berpuasa dia mendapat pahala. Salat ditentukan Allah, diikhtiarkan melaksanakan salat dia berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Tapi kalau lanang ijbariyah itu Bapak Ibu tidak ada hisabnya daripada Allah. Baku ada dan bertanya Bapak Ibu, Ustaz, kalau jatuh cinta ke bini orang patut soda, aku kan tak kalau konteks saya Pak. Tapi bisa jadi contoh nyata Pak. Pak kira-kira itu Pak. Kok pertanyaannya sadis sudah Pak. Ustaz, mohon maaf Bu. Kalau suku ke bini orang patut soda Ustaz. Pak hari Bu kira-kira. Kalau di buku dosa sekali Pak. Kalau dapat lah. Itu tanya lo Pak ini. Dia ada dua kategori. Di sana ada iktibariyah, di situ juga ada ijbariyah. Kau boleh murawak memahaminya dan dua Bapak. Jatuh cintanya tak berdosa. Karena apa? Sifat suka itu sudah ada haknya daripada Allah. Itu tak bisa dibantah dong. Mengamuk pun di rumah di kamar itu tak bisa baru suka berang. Pada itu suka itu sudah diatur oleh Allah. Itu ijbariyah. Tetapi persoalannya jangan dilanjut
dilanjutkan dengan iktibariyah. Sukanya iktibariyah, tapi WA-nya iktibariyah. Ini apa dosa apa? Saya paham Pak. Jangan salah paham tu boleh luar kau. Kecil ustaz ngaji malam. Kuliah besukui bini ulang. Jadi itu dari luar tu kan. Jadi sukanya iktibariyah itu hati yang mengatur adalah Allah. Tetapi dilanjutkan dengan WA-nya minta lo nomor HP ko WA lo tengah malam. Itu iktibariyah namo ya dobo. Itu nang barusu. Datang janji lo ko boleh pembukuan. Boleh musuh wanita lo jujur ya Bapak. Maka apa maksudnya? Itulah yang dihisap perbuatan yang melanjutkan iktibariyah ke dalam perbuatan maksiat, itu yang disebut iktibariyah. Itu yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana untuk memantapkan ibadah? Bagaimana untuk memantapkan amal soleh itu? Bagaimana supaya kita berpahala berpuasa? Bagaimana ada nilainya kita sholat? Maka berbanyaklah pendahuluannya dengan istiqomah. Mantapkan niatnya. Yang kedua, gambar amalannya. Yang ketiga, siapkan materinya. Yang keempat adalah selalu merasa kita untuk selalu mempersiapkan sarana dan prasarananya. Kalau kita mau puasa, siapkan dulu niatnya. Nawaitu shawma wadin an ada'i farisal ramadhan halisanati lillahi ta'ala. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Gambar tentang puasa itu. Sahur kita berimsak, sahur kita sahur, berbuka kita berbuka, malamnya sholat isya dilanjutkan dengan tarawih. Ini gambaran dalam ibadah puasa. Yang ketiga, apa yang kita perlukan? Siapkan materinya. Materinya. Kalau jauh rumah dari Mensaji, siapkan onda sore itu. Kok anginnya kurang tambah sore itu. Kok minyaknya kurang tambah sore itu. Kan itu Pak. Boy makan Mensaji baju jempak pajaku. Carian kain sarungnya. Jangan dienu jempak pajaku ya Pak. Ini itu Pak. Carian bajunya anak muda Pak itu Pak. Itu menyekan materi namanya itu Pak. Apa itu lo? Tolong lo ibu cari baju. Tadi boleh dua belah pihak membuat. Setelah itu apa? Sarana tadi dipersiapkan segala sesuatunya. Kau jauh dana kali siapkan. Kau dake tarambana kali siapkan. Dan kapai sandal dado. Kapai wa ondada baino. Ini walaupun sepele, tetapi dia tak lengkap istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kompleks Islam mengatur tentang amal dan beribadah kepada Allah. Sampai yang kecil pun diatur dalam Islam. Makanya disebut dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi orang-orang yang ada di dalam Islam itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi istiqomah itu tidak hanya untuk satu ibadah. Istiqomah itu bukan saja untuk satu amalan, tetapi semua amalan mempunyai istiqomahnya masing-masing. Kalau kita mendengar mungkin para ulama sering membaca istiqomah itu pada hati, pada justru sebenarnya istiqomah itu di setiap ibadah ada semuanya, apapun ibadahnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, walaupun agak singkat, agak berbelit, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa Bapak Ibu bawa pulang dan ada pula yang bisa Ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang membatasi kita, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.